Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ajahar, NIM 19021176. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas dari pemrosesan data terdistribusi. Baik, di sini saya akan mereview jurnal tentang pemrosesan data terdistribusi dengan judul Optimasi Pemrosesan Enkripsi dan Deskripsi RSA pada Single Board Computer (SBC) dengan pembagian beban komputasi dalam sistem terdistribusi. Lalu, ini merupakan jurnal dari Jurnal Informatika Polinema dengan volume dan halaman volume 7 edisi 4 Agustus 2001. Tahun 2021. Penulisnya yaitu adalah Arif Prasetyo, Sopyan Nur Arif, dan Rohimatul Wahidah. Tanggal review yaitu 20 Juli 2022. Abstrak dari jurnal ini yaitu algoritma kriptografi RSA menjadi metode yang paling sulit diretas karena kerumitan persamaan matematis yang digunakan. Semakin rumit persamaan matematis yang digunakan, maka semakin besar pula daya komputasi yang digunakan untuk memproses algoritma tersebut. Penggunaan single board komputer atau SBC mulai digunakan untuk menggantikan alat pemrosesan komputasi seperti komputer personal, baik berupa laptop maupun workstation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil optimasi pemrosesan enkripsi dan deskripsi RSA menggunakan SBC yang tersusun dari bentuk klaster. Lalu, metode yang digunakan adalah metode pemrosesan enkripsi dan deskripsi RSA dengan pembagian beban komputasi yang diterapkan dalam arsitektur SBC berdasarkan ketersediaan sumber daya pada tiap SBC dalam klaster SBC. Lalu, hasil penelitian didapat adalah proses enkripsi dan deskripsi pada klaster SBC dapat mengalahkan komputer tunggal. Untuk program yang dipakai dalam jurnal ini yaitu adalah pertama, menganalisis, yang kedua, mengumpulkan data yang dikumpulkan yaitu adalah data primer dan data sekunder, lalu melakukan observasi. Dalam metodologi penelitian itu terdapat teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder tersebut. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil membagi porsi pekerjaan pemrosesan enkripsi dan deskripsi kepada seluruh worker yang tersedia dalam klaster SBC tersebut secara merata. Lalu data sekunder diperoleh dengan cara studi literatur dengan mendalami penelitian dari buku dan jurnal yang terkait dengan enkripsi dan deskripsi RSA, single board computer atau SBC, Raspberry Pi 4 model B, klaster SBC, dan distribusi beban komputasi dalam sistem terdistribusi. Lalu yang kedua adalah perancangan metode dan algoritma, yaitu pembagian atau pemecahan file. Proses pertama dimulai dengan adanya pembagian file yang akan dikerjakan menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan blok dari kunci enkripsinya. Pembagian file tersebut merupakan utilitas standar yang telah ada di sistem operasi Unix, yaitu perintah split keris 2020A. Metode dan algoritma yang kedua yaitu penyebaran file dari hasil proses pemecahan. Setelah proses pemecahan file, selanjutnya adalah penyebaran file hasil proses pemecahan kepada masing-masing pekerja pada klaster SBC. Metode yang ketiga yaitu proses enkripsi pecahan-pecahan file. Setelah diproses penyebaran dari pecahan file yang akan dienkripsi, langkah berikutnya adalah memproses pecahan-pecahan tersebut dalam masing-masing komputer pekerja yang dalam klaster SBC. Keempat yaitu penyatuan file hasil enkripsi. Setelah proses enkripsi terjadi masing-masing komputer pekerja dalam sistem klaster SBC, langkah berikutnya adalah menyatukan file hasil enkripsi sesuai dengan urutan pemecahan file-filenya. Pada proses ini kembali digunakan utilitas yang telah disediakan pada sistem operasi tersebut.
yaitu adalah utilitas chat Keris 2020B. Yang kelima, metode yang digunakan proses deskripsinya. Proses akan dimulai kembali dari langkah awal, yaitu pemecahan file. Namun untuk pemecahan file pada proses deskripsi, file tidak dipecah berdasarkan ukuran blok saja, melainkan berdasarkan ukuran blok dan padding yang berdasarkan ukuran yang ditambahkan dari proses enkripsi. Kemudian proses akan bekerja sama dengan proses enkripsi hingga file hasil deskripsi selesai diproses dan disimpan dalam direktori tersendiri. Yang selanjutnya dilakukan adalah perancangan testbed. Metode yang diajukan dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini akan disajikan dalam lingkungan sistem yang sesungguhnya, yaitu dengan pengujian atau testbednya. Testbed tersebut dilengkapi dengan 4 worker dengan masing-masing SBC, lalu satu internal switch yang bekerja sama dengan keempat worker tersebut, lalu broker SBC, dan broker SBC melanjutkan kinerjanya ke intranet, lalu intranet menyalurkan berita tersebut ke klien menjadi proses deskripsi dan enkripsi. Langkah berikutnya itu adalah diuji atau pengujian. Dilakukan untuk membuktikan bahwa penerapan arsitektur pembagian beban dapat berjalan dengan baik pada cluster single board atau SBC. Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk mengukur sejauh mana performa cluster SBC dapat menyelesaikan tugas atau kasus enkripsi yang diberikan kepadanya. Pengujian tersebut dilakukan dengan melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada 10 buah berkas dokumen dengan ukuran yang berbeda-beda. Pertama 10 megabit, yang kedua 20 megabit, 30 megabit, 40 megabit, dan seterusnya sampai 100 megabit. Lalu proses pengujian akan dilakukan pada dua lingkungan uji yang berbeda, yaitu pada cluster SBC dan pada komputer tunggal multicore. SBC yang digunakan dalam lingkungan pengujian dalam jurnal ini adalah Raspberry Pi 4 model B sebanyak 5 buah yang masing-masing memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama, prosesor dengan Broadcom PCM 2711 quad-core Cortex A72 SoC at 1,5 GHz, RAM 4 GB, LPDDR4 3200 SDRAM. Lalu storage-nya dengan penyimpanan kapasitas 32 GB dengan NIC 10/100/1000 Mbps Ethernet dengan sistem operasi Raspbian. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pembagian dan pemecahan file, yaitu splitting file. Dengan garis biru merupakan cluster dari SBC dan garis oranye merupakan komputer tunggal dan dibagi secara acak atau random. Yang kedua adalah proses enkripsinya. Terlihat cluster SBC lebih cepat bekerja mengenkripsi daripada komputer tunggal. Sekarang kita masuk ke proses deskripsi, yaitu cluster SBC juga memiliki waktu pemrosesan lebih cepat dari komputer tunggal, seperti gambar berikut. Semakin besar berkas file, terlihat perbedaan waktu pemrosesan juga semakin lama. Pada proses enkripsi sebelumnya, itu cluster terletak pada angka 100 megabit dengan 50. Lalu pada proses deskripsi menuju ke 100 megabit itu di angka 2500, maka semakin lama proses yang dilakukan. Lalu yang terakhir adalah processing time atau waktu proses. Waktu proses enkripsi dan deskripsi dapat terselesaikan lebih cepat daripada cluster SBC. Di angka 100 megabit maka sudah mencapai processing time-nya adalah 500. Berikut adalah tata cara kerja dari komputasi pada sistem komputer. Pertama adalah komputasi tunggal, yaitu pengguna hanya cukup melakukan pengaturan sistem operasi.
Kemudian sistem operasilah yang melakukan tugas-tugasnya, mengorganisasi kemampuan dan tugas ke komputer-komputer itu. Misalnya pada gambar tersebut kita memiliki 5 masalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu diinstruksikan kepada CPU, maka CPU lah yang bekerja untuk mengorganisasi kemampuan dan tugas dari komputer atau masalah-masalah tersebut. Yang kedua adalah komputasi pada sistem komputer terdistribusi. Semua alokasi sumber daya dan penanganan kerja dikendalikan oleh sistem operasi. Dicirikan pula menggunakan banyak komputer yang saling terhubung dalam suatu jaringan komputer untuk melakukan komunikasi proses antar komputer yang bekerja. Bisa lihat seperti gambar di atas. Masing-masing masalah dikerjakan oleh masing-masing CPU. Di jurnal ini kita melakukan observasi, lalu masuklah kepada tahap kelebihan dari jurnal ini, yaitu pertama, memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dilakukannya penelitian. Kelebihan kedua, penggunaan tata bahasa yang baku dan jelas. Yang ketiga, hasil dari penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang digunakan. Yang keempat, menggunakan banyak data yang valid. Yang kelima, hasil uji coba sesuai dengan apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak adanya prototype yang lebih ke user friendly, atau pengguna dapat melakukan parameter percobaan tanpa harus mengubah secara langsung ke mode program. Kekurangan kedua, kurang jelasnya algoritma yang diterapkan. Kesimpulan dari review jurnal ini yaitu adalah perolehan total waktu pemrosesan pun menjadi lebih cepat pada klaster SBC. Hal ini terjadi karena inti dalam pemrosesan enkripsi dan deskripsi, yaitu tahapan proses enkripsi dan deskripsi dapat berjalan lebih cepat pada klaster SBC. Penggunaan arsitektur klaster SBC tepat digunakan untuk pemrosesan enkripsi dan deskripsi berkas karena dapat menurunkan waktu pemrosesan secara signifikan dengan biaya yang lebih murah dan tentunya dengan waktu yang lebih tepat dan cepat, tidak memakan waktu yang lebih lama. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.